Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat upload gambar lebih dari satu ke Google Form. Ini merupakan jawaban dari pertanyaan di video saya yang sebelumnya dari STAI Sabili LPPM ya. Jadi dia menanyakan, Pak Mul mungkin bisa membantu caranya gimana kalau kita ngumpulin dokumen siswa berupa foto, kopi ijazah, akte kelahiran, dan lain-lain menggunakan Google Formulir, tapi supaya hasilnya kita nggak usah ngedownload satu persatu dan sudah tergabung dalam satu file atas nama yang bersangkutan. Jadi di sini menginginkan ketika siswa mengumpulkan berkas-berkas berupa foto, nanti outputnya itu satu file PDF dan sudah muncul semua dalam satu file atas nama siswanya tersebut. Nah, cara-caranya atau langkah-langkahnya silakan bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Oke, pertama untuk membuat upload gambar yang banyak atau lebih dari satu di Google Formulir, pertama kita buat folder dulu supaya nanti filenya itu lebih tertata rapi. Nah, untuk membuat folder silakan masuk ke Google Drive, terus klik tombol baru yang di sebelah kiri atas, terus pilih yang folder. Silakan namai dengan kebutuhan kita nanti buat apa, misalkan berkas siswa misalkan. Nah, seperti ini berkas siswa, terus klik tombol buat untuk membuat folder. Kemudian nanti akan muncul satu buah folder baru seperti ini, berkas siswa, kita buka. Nah, ini masih kosong ya. Jadi dibuat folder baru supaya nanti dokumen atau file yang terupload akan tertata rapi ya. Terus kemudian seperti ini. Buat form untuk upload gambar. Nah, jadi langkah pertama adalah kita membuat form untuk upload gambar. Nah, untuk pertanyaannya itu boleh lebih dari satu untuk uploadnya. Jadi misalkan upload KK, upload ijazah, upload KTP orang tua, dan lain-lain ya. Yang jelas lebih dari satu. Permintaannya tadi di pertanyaan lebih dari satu. Kita buat form dengan cara klik kanan, terus pilih yang Google Formulir, atau bisa juga klik tombol baru yang sebelah sini, terus Google Formulir, sama saja ya. Saya klik kanan, Google Formulir saya klik, terus nanti muncul formulir baru, silakan diedit sesuai dengan tujuan kita mau seperti apa ya. Misalkan berkas upload form ya, form upload berkas. Nah, seperti ini, form upload berkas. Ini judulnya. Ini juga diklik supaya sama. Terus pertanyaan-pertanyaannya silakan disesuaikan. Misalkan nama siswa ya. Terus kalau nama siswa ya berarti pakainya jawaban singkat ya. Ini pasti wajib diisi. Terus tambahkan pertanyaan, misalkan kelas ya. Misalkan kelas. Kelasnya pilihan ganda saja, misalkan kelas 10 IPA A, terus 10 IPA B, dan seterusnya ya. Silakan dilanjutkan saja untuk kelas-kelasnya. Untuk pertanyaan identitas cukup nama dan kelas saja. Silakan kalau mau ditambah ya silakan dilanjutkan saja. Nah, sekarang saya tambahkan beberapa pertanyaan untuk upload file. Nah, caranya klik tombol plus yang ini, tambahkan pertanyaan. Kemudian di tipe soalnya, silakan pilih yang upload file. Nah, seperti ini. Nah, nanti ada peringatan izinkan responden mengupload ke drive. Jadi nanti untuk file yang diupload masuk ke drive kita. Klik tombol lanjutkan saja. Nah, pertanyaannya bebas, misalkan upload KK misalkan. Upload foto KK. Nah, seperti ini. Tipenya upload file ya. Terus di bawah ada opsi izinkan hanya jenis file tertentu. Maksudnya nanti yang diupload ke pertanyaan ini itu file tertentu saja. Ya, karena kita menginginkan cuma foto KK saja ya berarti cuma gambar saja ya. Nggak bisa PDF, nggak bisa video, apalagi kalau audio, suara itu kan nggak boleh. Nah, caranya digeser ke sebelah kanan, nanti seperti ini, nanti ada beberapa pilihan, silakan pilih yang bentuknya gambar saja. Jadi untuk upload foto KK itu wajib berupa file gambar, nggak boleh audio, nggak boleh presentasi, video ya, spreadsheet atau dokumen, pakainya yang gambar saja, jadi bentuk gambar.
Terus di bawah nanti ada opsi lagi jumlah maksimum file. Jadi untuk foto kakak ya cuma satu saja, nggak boleh sampai 5 file, ya cukup satu saja. Cukup satu saja. Terus ukuran file maksimumnya atau maksimal, biasanya kalau foto HP menggunakan HP itu kurang dari 10 MB ya, tapi biasanya di atasnya 1 MB. Makanya ini untuk penyetingan itu kalau misalkan upload foto kakak, foto KTP, foto yang lain itu diharapkan 10 MB saja. Karena kalau model sekarang HP-nya itu di atas 1 MB semua. Makanya nanti kalau misalkan di setting cuma 1 MB nanti bisa saja nggak bisa ngupload ya. 10 MB saya setting 10 MB, terus wajib diisi juga. Terus di sini di bagian bawah ada keterangan kecil di sini, formulir ini dapat menerima hingga. Nah, seperti ini. Di sini keterangannya adalah 1 GB file. Jadi nanti form ini, form upload berkas, itu kalau misalkan sudah melebihi dari 1 GB itu nggak bisa menerima lagi. Kira-kira kalau misalkan akan menerima file yang banyak, silakan diganti saja atau diubah. Terus kemudian maksimumnya berapa? Mau 10 GB, mau 100 GB atau 1 TB, tergantung dari kapasitas Google Drive kita. Biasanya kalau yang free kan 15 GB ya. Kita pilih yang 10 GB saja udah cukup ya, 10 GB saja. Terus klik tombol simpan. Ya, settingannya tadi seperti ini, izinkan hanya file tertentu, dipilih yang gambar, terus maksimumnya adalah satu file ini, terus ukuran file maksimalnya 10 MB, terus maksimal menerimanya 10 GB untuk foto kakak. Nah, terus selanjutnya foto kakak ada foto KTP misalkan ya. Saya kopikan lagi. Saya copy pertanyaan saja ya. Jadi kayak gini. Jadi tadi saya kopikan atau duplikasi pertanyaan biar nanti settingannya sama. Sebenarnya bisa buat pertanyaan baru, cuma nanti nyetingnya manual lagi satu-satu. Saya kopikan saja atau duplikasi pertanyaan, tinggal saya ganti judulnya. Upload misalkan foto selfie. Nah, contohnya seperti ini. Contoh saja ya. Ini fotonya atau filenya berupa file gambar, terus jumlah maksimumnya juga 1, ukuran file maksimalnya 10 sama, terus dapat menerima 10 GB juga sama. Ya, jadi cukup kita mengganti bagian judul ini saja ya. Terus kita duplikasi lagi, kita buat pertanyaan lagi yang ketiga untuk upload file. Misalkan saya ganti tadi kakak selfie terus KTP ortu misalkan, atau KTP ayah. Nah, seperti ini. Settingannya sama. Ini gambar, maksimumnya 1, maksimalnya adalah 10 MB, ini 10 GB. Terus satu lagi ibu, KTP ibu. Nah, seperti ini. Settingannya juga sama. Gambar, ada maksimumnya 1 file, terus maksimalnya ukurannya 10 MB, terus ininya 10 GB. Nah, seperti itu ya. Berarti di sini di form upload berkas ada 1, 2, 3, 4 upload berkas gambar ya. Nah, seperti ini. Saya rasa cukup, silakan mau ditambahkan boleh. Tidak harus cuma 1 ya, bisa lebih dari 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, 10 pun bisa. Oke, terus berikutnya adalah di bagian respon. Ya, di sini bagian respon kita buat atau kita tautkan ke respon file spreadsheet ya. Caranya silakan klik menu yang titik 3 ini, terus pilih tujuan tanggapan. Nah, seperti ini. Atau bisa juga klik yang tombol yang warnanya hijau ini yang membuat spreadsheet, sama saja. Kalau baru pertama ya, silakan diklik saja. Terus nanti di sini ada 2 pilihan, ada buat spreadsheet baru, ada pilih spreadsheet yang ada. Karena ini adalah form baru ya, silakan pilih yang atas saja. Untuk namanya bebas, mau diedit juga boleh, nggak apa-apa. Atau biarkan kayak gini saja, nggak masalah. Klik tombol buat. Ya, seperti itu. Nanti akan terbuka satu buah spreadsheet baru seperti ini. Nah, ini kan ada timestamp, ada nama siswa, ada kelas, ada upload foto. Lah, ini kan pertanyaan-pertanyaan tadi. Sesuai dengan yang pertanyaan yang tadi ya. Oke. Terus berikutnya adalah langkah berikutnya buat link view setiap gambar di file respon. Jadi di sini di bagian spreadsheet kita buat kolom baru untuk membuat link view. Jadi kalau misalkan kita mengupload gambar, di sini ada linknya, tapi linknya itu tidak bisa langsung ditampilkan di dalam file PDF yang nanti dihasilkan oleh form ini ya.
Nah, makanya harus dibuat seperti ini. Ada satu buah formula atau rumus untuk menampilkan gambar langsung ke file PDF. Nah, caranya seperti ini. Kita kopikan saja bagian formulanya, kita kopikan, kita tempelkan ke sini atau paste ke sini ke kolom yang masih kosong di sebelah kanan sendiri ya. Yang masih kosong, saya paste seperti ini. Perhatikan di sini untuk judulnya ada view KTP. Nah, ini kalau misalkan bentuk berkasnya adalah KTP, misalkan berkasnya tadi adalah KK, ya saya ganti saja KK di sini KK. Nah, seperti ini. Terus di sini alamatnya adalah ada huruf C di sini, made C. Nah, C-nya di sini kita sesuaikan. Tadi untuk KK, ya ini KK itu berada di kolom D, maka di sini yang C-nya diganti dengan D. Ini juga diganti dengan D. Nah, berarti nanti di kolom H ini untuk menampilkan link untuk foto kakak. Ya, seperti ini. Terus angka 34 dan 40-nya biarin saja. Ini rumus ya. Kalau sudah, di enter. Nah, nanti muncul view kakak seperti ini. Tapi di bawahnya masih kosong ya. Nanti kalau sudah ada isinya, nanti di sini muncul. Oke, terus berikutnya, di sebelah kanannya lagi, kita tambahkan satu atau beberapa kolom lagi untuk menampilkan semua file gambar yang ada di sini. Tadi di sini untuk file gambarnya kan ada 1, 2, 3, 4. Maka untuk view-nya juga ada 4 sama. Kita kopikan ke sebelah kanan ya, sebanyak 4 kali. Berarti totalnya ada 4 ya. Ini 1, ini 2, 3 dan 4. Nah, seperti ini. Ya, tinggal disesuaikan saja untuk kolomnya. Ini tadi untuk view kakak, berarti sudah, ini kan sesuai kolomnya. Nah, ini D. Terus berikutnya yang kolom kedua, ini untuk foto selfie, berarti saya ganti view selfie. Nah, seperti ini saya edit bagian judulnya, lalu enter. Untuk kolomnya sudah benar ya, di kolom E. Terus berikutnya adalah view KTP ayah. Nah, saya ganti KTP ayah. Nah, seperti ini. Untuk kolomnya sudah benar, kolom F ini. Terus berikutnya KTP ibu. KTP ibu. Nah, untuk kolomnya di sini kolom G. Sudah benar ya, ini kolom G KTP ibu. Enter. Nah, seperti ini ya. Ada 4 link atau kolom untuk menampilkan setiap gambar yang ada. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba untuk mengupload filenya. Kita masuk ke bagian form, terus kita preview atau pratinjau. Nah, seperti ini. Nanti kita diminta untuk memasukkan nama, ada kelas, ada upload file. Contohnya saja ya, misalkan Budi Susanto misalkan. Ini nama siswanya. Terus kelasnya 10 IPA A. Terus upload foto kakak. Nah, ini contoh saja ya. Ini contoh saya ambil sebuah file gambar di PC saya. Ini bebas. Misalkan ini ada ini. Saya upload ya. Terus foto selfie. Ini juga saya upload. Contohnya seperti ini lagi. Nah, seperti ini. Saya upload. Terus KTP ayah. Ini contoh saja ya. Ini contoh saja sebuah gambar yang saya upload. Nanti intinya yang diupload adalah berupa file gambar. Nanti kalau bukan berupa gambar, itu nanti nggak mau atau tidak bisa terupload. Misalkan file video, file audio, itu nggak bakalan bisa ya. Oke, ini sudah ada 4 file yang terupload. Misalkan ini sudah lengkap ya. Atas nama Budi Susanto, kelasnya ini, terus sudah upload gambarnya. Terus kemudian klik tombol kirim. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan sudah terkirim, maka otomatis di bagian spreadsheet-nya akan ada linknya. Nah, seperti ini ya. Ini sudah terupload file-filenya. Ini responnya juga ada 1 seperti ini ya. Sudah ada respon. Kemudian kita coba di sini lihat di bagian responnya. Timestamp berarti tanggal pengumpulan, namanya ini, kelasnya ini. Ini adalah link untuk file foto kakak, ini untuk foto selfie, KTP ayah, KTP ibu. Nah, ini jika diklik
nanti muncul ada gambarnya ya, gambar file ini. Nah, seperti ini kan, ada gambarnya. Nah, berikutnya di bagian view ini juga sama. Ini juga diklik, nanti muncul. Tapi di sini rumusnya beda, atau di sini untuk bagian linknya ini beda. Nah, nanti yang dipakai adalah yang view ini ya. Nah, ini sudah benar ya, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah setelah membuat link view, kemudian kita buat untuk nomor upload file. Jadi nanti kita buat penomoran. Nah, supaya nanti misalkan mungkin berkas yang di rekap itu ada berupa nomornya. Kita masuk ke bagian kolom terakhir. Nah, di sini kita buat nomor. Nah, caranya silakan di copy rumusnya. Copy, terus saya paste di kolom terakhir yang masih kosong. Seperti ini. Terus enter. Nah, kita lihat di sini untuk rumusnya ya, rumusnya di sini ada nomor, ini berarti judul kolom ya, judul kolom. Terus di sini A itu maksudnya di bagian timestamp. Timestamp berarti bagian depan sendiri ya. Ini biarkan saja. Nanti pasti juga otomatis ada. Terus di sini ada berkas. Nah, berkas ini ya di sampel saja. Kalau misalkan nanti penomorannya seperti ini, berkas 001, berkas 002, berkas 003 dan seterusnya ya. Kalau misalkan nggak menginginkan tulisannya ada berkasnya, ya silakan diedit saja. Misalkan ini siswa apa misalkan, atau nomor, ya nggak apa-apa, nggak masalah ya. Untuk tulisan berkas silakan boleh diedit. Oke, ini otomatis muncul ya untuk nomornya. Jika di timestampnya ada isinya, maka otomatis di bagian penomoran juga akan menyesuaikan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke ya. Terus lanjut setelah penomoran, kemudian buat tanggal upload file. Ya, ini juga mungkin dibutuhkan ya. Ini saya buatkan saja sekalian untuk tanggal pembuatan atau tanggal penguploadan. Saya taruh di kolom terakhir yang masih kosong, saya paste rumusnya, terus enter. Nah, di sini perhatikan juga untuk rumusnya, rumus tanggal. Di sini untuk tanggal yang depan ini berarti judul kolom ya. Terus ini A berarti bagian kolom timestamp, berarti depan sendiri kayak tadi sama. Terus di sini ada format seperti ini, ada DDD, D itu berarti day ya. Ini juga day, ini month, ini year. Nah, ini nanti munculnya seperti ini ya, Sabtu 21 November 2020. Nah, ini kalau diperlebar seperti ini. Ya, ini formatnya seperti ini. DDD, ini DD, MM, JJJ, ada 4 ya. Nanti hasilnya seperti ini. Kalau cuma menginginkan tanggal saja, tidak ada harinya, maka di bagian formatnya ini yang D yang depan, 4-nya ini 4D yang depan dihapus seperti ini. Nanti akan muncul cuma tanggal saja ya, tidak ada harinya. Tapi kalau misalkan ada harinya, silakan seperti ini, dibuat lengkap ya. Misalkan format tanggalnya juga mau bukan yang seperti ini, tapi pakai angka saja, yaitu tanggal 21 garis miring 11 misalkan. Ya boleh diedit di bagian sini. DD, terus garis miring, MM, terus garis miring, JJ, enter. Nah, nanti munculnya seperti ini. Bebas ya, mau dibuat format seperti apa. Ini saya menginginkan seperti ini saja. Oke. Terus kemudian langkah berikutnya adalah setting folder menjadi public. Nah, di bagian upload berkas tadi di sini, itu kan ada file yang diupload. Nah, file yang diupload nanti masuk ke folder ini, ada form upload berkas. Nanti di sini ada beberapa folder. Nah, ini kan nanti untuk file-file yang tadi diupload nanti masuknya ke sini semua. Ke sini semua uploadnya. Ada foto kakak, ada KTP ayah, KTP ibu, ada selfie, ini masuk ke sini semua. Silakan disetting menjadi public. Nah, untuk menyeting public, kita masuk ke bagian sini, form upload berkas ini. Kita klik kanan, terus dibagikan. Ya, jadi di bagian folder yang depan ya, bukan folder yang di dalam, karena nanti kalau folder yang dalam sini satu-satu. Sekalian aja dari depan, klik kanan, bagikan. Terus di bagian bawah, di sini ubah ke siapa saja yang memiliki link, diklik saja. Nanti otomatis siapa saja yang memiliki link yang ini, siapa saja yang memiliki link dipilih. Terus di sini diganti pengakses atau lihat saja, pengakses lihat saja, sehingga nanti gambar yang diupload ke sini akan tampil di file PDF-nya. Kalau sudah, klik tombol selesai.
Oke, setelah di setting public, kemudian langkah berikutnya adalah membuat template untuk menampilkan gambar. Nah, untuk template masuknya ke Google Doc. Nah, caranya klik kanan di bagian yang kosong sini, terus di sini ada Google Dokumen. Silakan diklik, nanti akan terbuka satu buah atau satu jendela baru kayak Word ya di sini ya. Untuk kita buat template nanti tampilannya seperti apa. Nah, untuk judulnya silakan diganti judul filenya atau nama filenya ya, misalkan berkas siswa. Nah, seperti ini. Nah, untuk isinya seperti apa bebas ya. Untuk kalimatnya, untuk tulisannya seperti apa, judulnya kayak apa, silakan diedit sedemikian rupa bebas. Berkas siswa, misalkan SMK atau SMP apa ya, ini silakan diedit bebas. Terus tahun 2020 misalkan. Nah, seperti ini contoh saja ya. Terus kemudian tadi ada nomor pendaftaran atau nomor penguploadan ya. Nanti masuknya ke sini atau di sini saja ya. Nomor. Nah, di sini. Nanti munculnya di sini bagian nomornya. Nah, terus untuk menampilkan tadi ada foto KK, foto KTP, nanti kita buat nama variabel. Nah, nama variabelnya itu diapit oleh tanda kurung lebih kecil dan lebih besar seperti ini. Lebih kecil 2 kali, lebih besar 2 kali. Lalu tulis di sini ada tadi ada apa ini? KK, selfie, KTP ayah, KTP ibu. Berarti KK seperti ini. Terus selfie ayah, ibu. Nah, nama untuk variabelnya bebas, mau tidak harus sama dengan yang tadi. Tidak harus sama dengan yang tadi ya. Tapi yang kalau bisa yang sederhana saja, jangan terlalu panjang. Terus untuk nomor itu nanti muncul juga atau kita buat juga nama variabelnya. Misalkan no kayak gini ya. Terus misalkan kalau sudah ada muncul gambar-gambarnya seperti ini, di bawahnya ada tanggal. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti seperti ini. Untuk kalimat di sini bebas ya, mau diisi kalimat apa saja, tulisan apa saja. Berikut adalah berkas yang dikumpulkan. Udah seperti itu, seperti ini. Terus untuk bagian gambar-gambarnya mau dibuat tabel juga nggak masalah, bisa saja. Ini tidak saya buat tabel dulu, nggak apa-apa. Ini saya nyoba ya. Ini untuk editannya atau tulisan-tulisannya mau dibuat seperti apa bebas. Formatnya mau kayak apa juga bebas. Ya, yang penting nanti untuk bagian variabelnya diapit oleh tanda 2 seperti ini. Tanda kurung buka dan kurung tutup double ya. Ya, seperti ini. Kalau sudah ditutup saja, ini otomatis menyimpan ya, tidak perlu kita Ctrl S, otomatis menyimpan. Ini berkas siswa atau template-nya. Terus terakhir adalah kita setting autocrate. Nah, setting autocrate itu di spreadsheet. Di sini ya, di bagian form upload berkas yang spreadsheet. Kita buka seperti ini. Terus bagian sheet-nya kita namai berkas ya. Supaya jelas. Oke, kita setting autocrate, masuknya ke add-on, menu add-on sini. Terus autocrate, terus klik tombol launch, diklik ya. Nah, kita tunggu sampai muncul seperti ini. Nah, ini ada autocrate. Terus kemudian nanti di sini belum ada job atau belum ada yang disetting ya. Kita klik tombol new job. Silakan dinamai. Misalkan berkas siswa, contoh saja ya. Kita klik tombol next. Terus untuk template-nya kita pilih dari drive. Nah, seperti ini. Tadi untuk nama filenya adalah berkas siswa gitu ya. Berarti kita pilih yang namanya adalah berkas siswa. Yang ini, yang berkas siswa ini. Kita select atau kita pilih. Sampai nanti muncul ada berkas siswa yang ini. Kemudian di next saja. Nah, kita cocokkan antara
ada variabel yang ada di template dengan yang ada di folder atau di sheet ini ya. Untuk no atau nomor itu kita cocokkan dengan mana? Nah, dengan nomor yang ini ya. Nomor yang tadi rumus ada nomor. Kemudian untuk kakak berarti munculnya atau nanti tampilnya adalah fotonya. Nah, kita pilih bukan yang bagian atas tapi yang view ini. Nah, yang ada tulisan view-nya, yang ada rumusnya tadi. View seperti ini. Terus selfie juga sama, yang ada view-nya. Terus ayah berarti KTP ayah ya. Berarti yang ada view-nya juga. Ibu, KTP ibu yang ada view-nya juga. Terus tanggal berarti masuknya tanggal. Terus di bagian yang ada gambarnya, ini kakak kan nanti munculnya gambar, selfie gambar. Yang ayah, KTP ayah gambar, KTP ibu juga gambar. Nah, nanti di bagian sebelah kiri kita setting menjadi bentuk image. Nah, di sini di bagian kakak, di bagian selfie juga sama, image. Terus di bagian ayah, KTP ayah juga image. Bagian KTP ibu juga image. Nah, seperti itu. Terus yang lain, kalau yang bukan gambar, silakan dibuat standar saja. Oke, seperti ini. Kalau sudah di next saja. Nah, ini kemudian nanti disimpan dengan nama seperti apa. Nah, contohnya seperti ini. Nanti saya menginginkan nama filenya itu adalah berkas, terus spasi, nama siswa atau nama kelas dulu ya, nama kelas dulu. Nah, maka kita buat seperti ini, ada kurung buka 2 kali, kurung tutup 2 kali. Terus di tengah-tengahnya adalah tulisan atau nama dari kolom kelas. Nah, kolom kelas itu tulisannya adalah kelas seperti ini, huruf besar semua. Maka saya tulis di sini kelas. Nah, seperti ini ya. Nanti munculnya berarti berkas 10 IPA, 10 IPA B, dan seterusnya. Terus kemudian spasi. Terus nanti saya menginginkan setelah kelas adalah nama siswa. Jadi berkas 10 IPA A namanya siapa? Nah, untuk kolom nama itu di sini tertulis nama spasi siswa. Kita salin lagi, kita pastekan ke sini. Ini wajib sama ya. Antara yang ada di spreadsheet dengan yang di sini itu wajib sama. Kalau berbeda nanti nggak bakalan bisa muncul. Nah, ini kuncinya di situ. Terus untuk typenya adalah PDF. Nanti simpannya ke PDF ya. Terus next saja. Terus nanti masuknya ke folder apa, berkas siswa, udah nggak apa-apa, nggak usah diganti. Ini juga biarkan saja, ini biarkan saja. Share doc and send email, ini nggak usah ya, karena ini cuma buat nyimpen saja, nggak saya share atau tidak saya kirimkan ke email siswa. Saya next saja. Nah, di sini add and remove job trigger, ini saya setting yes supaya nanti otomatis akan terbentuk file PDF-nya. Saya pilih yes. Ya, nanti otomatis akan menyimpan ya file PDF-nya. Terus ini sudah nggak bisa next lagi, sudah selesai. Kita klik tombol save. Nah, seperti itu ya. Nah, ini berarti setting autocrat sudah selesai. Kita coba jalankan autocrat-nya. Ini kan sudah ada satu isian tadi. Apakah berhasil membentuk file PDF atas nama Budi Susanto? Kita coba klik tombol jalankan yang ini. Nanti akan terbentuk satu file PDF di folder ini, berkas siswa di sini. Nanti munculnya di sini. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini sudah selesai ya. Ini ditandai dengan di belakang sendiri itu ada sebuah atau beberapa kolom seperti ini. Nanti muncul ada merge doc, ada merge, dan seterusnya. Ini berarti sudah selesai, sudah jadi. Kita lihat di folder berkas siswa. Nah, di sini muncul satu buah file PDF, namanya adalah berkas 10 IPA A Budi Susanto. Berarti sesuai dengan tadi ya keinginannya, itu munculnya adalah berdasarkan nama siswa atau nama siswa yang bersangkutan yang isi ini. Sekarang kita coba buka hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini ya. Ada judul seperti ini, nomornya seperti ini muncul ya, nomor 001. Ini sesuai dengan nomornya karena baru mengumpulkan yang pertama. Berikut adalah berkas yang dikumpulkan. Nah, ini foto pertama. Ini foto kedua. Ini foto ketiga. Ini foto keempat. Nah, sini sudah muncul semua ini gambar-gambarnya. Ini fotonya sudah gambar muncul, ini juga muncul, ini juga muncul, ini juga muncul. Nah, sekarang masalah berikutnya adalah ada tampilannya atau gambar yang kecil, ada gambar yang sangat besar seperti ini.
ada yang sedengan, ada yang terpotong. Nah, gimana supaya nanti gambar-gambar ini itu kita pepetkan saja atau kita sesuaikan dengan lebar kertasnya. Nah, settingannya adalah di sini di bagian AutoCAD. Ya, bagian AutoCAD kita edit ya, edit job. Kita setting di bagian ukuran gambar. Nah, kita masuk ke bagian AutoCAD, kita edit, terus next. Nah, di sini di bagian image. Di sini ada setting untuk tinggi dan lebar gambar. Nah, contoh saja. Misalkan bagian KK. KK itu ukurannya itu berapa? Kalau misalkan dalam bentuk senti, misalkan ya. KK. Ukuran KK ya. Ukuran supaya nanti di bagian kertasnya itu tidak terlalu besar. Nah, ukuran KK itu misalkan 10 kali 15. Nah, 10 cm kali 15 cm. Ini contoh saja ya, nanti bisa diedit ukurannya bebas. Nah, terus untuk yang dimasukkan ke sini itu dalam bentuk atau ukurannya atau satuannya adalah pixel. Di sini kita pakainya adalah cm, berarti kita harus butuh konversi dari cm ke pixel. Nah, ini sudah saya sediakan link untuk convert dari pixel ke cm atau cm ke pixel. Silakan dikopikan saja linknya, lalu saya buka webnya. Nah, di sini convert pixel to cm. Nah, tadi ukurannya adalah 10 cm. 10 cm itu berapa pixel? Nah, kita ketikkan di sini. Ini yang bawah adalah cm, yang atas adalah pixel. Kita masukkan 10. Nah, 10 cm ternyata hasilnya adalah 377,9 dan seterusnya. Kita ambil yang 377 saja. Nah, 377 itu adalah bagian height ya. Terus yang 15 cm kita convert lagi, 15 itu berapa? 566 pixel. Kita kopikan. Di sini diketik 566. Ini kalau nanti kebalik ukurannya silakan diedit saja di sini, bagian sini ya. Termasuk gambar-gambar yang lain silakan diedit ya. Kalau mau disamakan ya silakan 566 377. 566 377. Silakan diedit saja di sini. Kalau misalkan ukurannya lebih kecil, misalkan ya boleh, nggak apa-apa. Misalkan di sini 100, di sini cuma 50, ya boleh, nggak masalah. Nanti kan ukurannya juga akan mengecil. Ya, kayak silakan diedit supaya nanti gambarnya tidak terlalu besar. Kalau sudah di save, karena ini cuma ngedit bagian ini saja. Terus bagian merge yang ini kita hapus saja pesannya. Yang ini ya, kita hapus. Nanti kita akan membentuk file baru, nanti tampilannya atau bedanya di mana ya, kita lihat di sini. Ini untuk file PDF yang tadi kita delete saja, nggak masalah. Terus kita coba jalankan AutoCAD-nya lagi yang sudah diedit ya, tadi ukuran gambarnya. Kita klik tombol Run Job. Nah, ini berarti akan membentuk satu file PDF baru yang sudah disetting ukuran fotonya. Nanti kita lihat di bagian PDF apakah ukurannya berubah atau tidak. Nah, ini lagi proses, ditunggu saja. Oke, ini sudah selesai. Kita coba cek di bagian folder berkas siswa. Ini sudah muncul satu file baru. Kita coba buka kayak apa hasilnya. Nah, seperti ini. Ternyata untuk foto yang pertama ini akan membesar karena tadi ukurannya memang agak besar ya. Nah, ini seperti ini. Ya, ukurannya akan mengecil, ini mengecil, dan yang terakhir ini kecil sekali karena tadi memang yang terakhir itu ukurannya cuma 100 dan 50 saja, berarti kecilnya segini. Nah, silakan di bagian tadi AutoCAD, silakan diedit ukurannya mau seberapa, mau besar, mau kecil, itu tergantung kita settingnya. Nah, untuk merubah dari cm ke pixel, silakan pakai link yang sudah saya cantumkan di deskripsi ya. Silakan nanti diedit saja, dikonvert dari cm ke pixel. Berapa sentimeter pinginnya? Nah, seperti ini contohnya. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini ya. Ini nanti di sini juga muncul tanggalnya, di sini muncul ya, Sabtu 21 November 2020. Nanti untuk bagian template-nya silakan bisa diedit sendiri, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
Oke, seperti itu untuk tutorial kali ini dan semoga bermanfaat. Semoga tadi pertanyaan yang ini terbantu ya dari STAI Sabili LPPM. Semoga terbantu ya. Silakan bisa dicoba sendiri, bisa dipraktekkan. Terima kasih yang telah menonton video dari saya dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Oh iya, barangkali yang mau request tutorial yang lain silakan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.